usia dini merupakan bagian pertumbuhan yang sangat penting pada manusia. Pendidikan anak usia dini yang mencakup 6 aspek tingkat pencapaian perkembangan, yaitu agama dan moral, bahasa, kognitif, motorik, fisik, sosial, emosional, dan seni, merupakan tujuan yang harus dikembangkan secara bersamaan pada anak usia dini. Melihat dari karakter pertumbuhan anak, maka fisik motorik merupakan bagian yang terpenting karena mendahului kecerdasan lain-lainnya. Oleh karena itu, olahraga untuk anak usia dini memegang peranan penting dalam menunjang perkembangan kecerdasan lain-lainnya di kemudian hari. Pada contoh kali ini, olahraga yang dilakukan untuk anak usia dini diperkenalkan dengan memakai sarana-sarana yang sangat sederhana namun membawa manfaat yang tinggi sekali, baik untuk manfaat olahraga di mana tercapai fitness anak-anak usia dini yang mengandung unsur kekuatan, kecepatan, fleksibilitas, agilitas, dan juga daya tahan. Sedangkan dalam pembentukan karakter, olahraga ini juga memberikan pembentukan motivasi anak untuk berprestasi, untuk patuh pada peraturan, untuk juga bersosialisasi dengan teman-temannya dalam grup, bentuk-bentuk lomba yang dilakukan. Dan di samping itu juga keinginan secara individual merencanakan untuk menjadi juara. Alat-alat tangga ketangkasan ini sebenarnya hanya merupakan suatu contoh dari alat-alat yang sebenarnya bisa diadakan lebih sederhana oleh setiap pusat pendidikan anak usia dini. Misalnya dengan memakai selotip di lantai, atau juga memakai lingkaran-lingkaran yang dibuat dari pipa-pipa plastik yang kecil, atau bisa juga dibuat dari kayu yang diikat dengan tali rafiah, atau yang lain-lainnya, misalnya memakai bentuk karpet yang sudah betul-betul segi 4 ataupun lingkaran disusun baik teratur maupun tidak. Namun yang penting di sini adalah bagaimana bentuk kreativitas tutor anak-anak PAUD ini bisa merangkai kegiatan gerakan-gerakan yang sifatnya merangsang seluruh pergerakan tubuh sehingga memberikan kontribusi pada pertumbuhan saraf motorik yang lengkap dan baik. Oleh karena itu, dengan sarana yang sederhana ini diharapkan bahwa setiap sekolah tempat pembelajaran anak usia dini dapat membuat sendiri peralatan-peralatan tersebut tanpa harus mengandalkan biaya yang besar. Gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan sebaiknya dilakukan sebelum anak melakukan olahraga. Gerakan ini bisa dilakukan sebagai gerakan seperti hal yang sudah dikenal dengan nyanyian, misalnya pala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Nah, ini dilakukan pada saat waktu menyentuh lutut kaki, maka anak akan berjongkok dan kembali berdiri. Setelah itu bisa dia lakukan gerakan berputar ke kiri dan ke kanan sambil tangan diangkat tinggi-tinggi. Di sini dituntut anak mengontrol gerakannya seimbang tanpa harus terjatuh ke kiri ataupun bergoyang ke kanan. Pemakaian tangga-tangga ketangkasan ini sebenarnya bisa dimulai dari gerakan yang paling sederhana sampai gerakan yang paling rumit. Persyaratan melakukannya adalah bahwa anak-anak tidak boleh menginjak garis yang ada pada tangga-tangga tersebut, sehingga di sini dibutuhkan suatu bentuk konsentrasi dan juga kecermatan gerak motorik. Nah, ini harus dilakukan dari gerakan yang paling mudah seperti orang berlari biasa, lalu akan dimulai dengan gerakan-gerakan yang lebih rumit. Dan di sini tentu anak diharapkan akan mengerahkan lebih banyak konsentrasi dan melakukan kontrol motorik yang lebih sulit dari biasanya.
Di dalam pemanfaatan lebih lanjut, bila anak dituntut untuk melakukannya lebih cepat, maka berarti akan dibutuhkan energi lebih banyak untuk konsentrasi dan juga untuk menggerakkan fisik, dalam hal ini mengontrol gerakan kaki agar bisa cepat ataupun tidak menginjak garis yang ada pada kotak-kotak tersebut. Gerakan kedua adalah melompat dengan dua kaki ke dalam setiap kotak tanpa menginjak garis yang ada di kotak-kotak tersebut. Gerakan ini memerlukan kecermatan, kontrol terhadap dua kaki dan konsentrasi yang cukup tinggi, mengingat besar kotak adalah relatif kecil terhadap kaki. Gerakan ketiga adalah gerakan membuka dan menutup kaki keluar dari kotak dan juga masuk ke dalam kotak. Gerakan ini memerlukan koordinasi motorik yang lebih sulit dan juga konsentrasi yang tinggi. Dengan banyaknya kotak, maka anak selain diminta untuk berkonsentrasi terhadap gerakannya, juga dituntut untuk mempunyai daya tahan konsentrasi yang cukup kuat untuk bisa menyelesaikan seluruh kotak sampai selesai. Gerakan berikut adalah gerakan menyamping, di mana satu kaki masuk diikuti oleh kaki lainnya, dan seterusnya sampai menuju kotak yang terakhir. Gerakan ini juga menuntut kepercayaan diri dari seorang anak, di mana tanpa melihat arah dia bergerak, bisa melakukan gerakan kaki dengan sempurna. Untuk posisi ini, arah gerak bisa ke arah kanan ataupun ke arah kiri dari anak yang melakukannya. Dengan gerakan yang berbeda arah ini diharapkan terjadi keseimbangan kemampuan gerak motorik baik anak itu untuk ke kiri maupun ke kanan. Gerakan berikut adalah gerakan yang lebih sulit yang menuntut konsentrasi dan daya tahan konsentrasi yang lebih tinggi, di mana gerakan tersebut merupakan gabungan antara gerakan mundur maju keluar kotak, di samping juga gerakan mengarah ke samping. Selanjutnya, gerakan keenam adalah gerakan maju dan menyamping keluar masuk kotak ke kiri dan ke kanan. Ini adalah gerakan yang cukup sulit, artinya membutuhkan konsentrasi dan kemampuan daya tahan konsentrasi untuk bisa menyelesaikan seluruh kotak yang ada. Pada hal seperti ini, maka anak memang betul-betul dituntut mempunyai kemampuan yang prima, saraf motorik
di mana ia mampu melakukan tingkat kesulitan gerakan yang diminta sampai selesai dengan kotak yang terakhir. Berikut adalah suatu model dari permainan yang merupakan modifikasi dari tangga-tangga ketangkasan berupa lingkaran-lingkaran yang disusun berbaris. Pada alat ini dibutuhkan kreativitas guru yang merupakan modifikasi gerakan dari tangga-tangga ketangkasan. Berlari dengan satu kaki, angkat satu kaki, loncat bersilangan, semuanya membutuhkan daya tahan konsentrasi dan juga kemampuan anak untuk bisa melakukan gerakan. Alat berikut merupakan alat yang terdiri dari 5 lingkaran yang disusun sedemikian rupa, diberi nama 5 dots, dan pada alat ini gerakan yang dilakukan adalah melompat dari titik tengah ke depan, mundur ke belakang tanpa melihat titik tersebut, lalu juga kembali ke tengah, ke kanan atau ke kiri, dan kembali ke titik tengah. Di sini anak dituntut kemampuan untuk mendeteksi gerakannya dan juga kepercayaan diri bahwa akan mencapai titik tengah meskipun tidak melihat. Pada gerakan ini bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus menggerakkan badan bagian atas lebih banyak, hanya menggerakkan kaki ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang tanpa harus membalikkan badan. Ya, suatu bentuk rangkaian dari beberapa alat permainan ketangkasan ini bisa dikombinasikan menjadi satu gerakan yang utuh secara kontinu. Nah, dengan banyaknya alat-alat yang digunakan ini, maka berarti anak-anak dituntut untuk mengingat perintah yang diberikan dan melakukan gerakan sesuai yang diminta. Tingkat kesukaran yang berbeda dari setiap alat akan menuntut daya tahan konsentrasi dan konsentrasi anak selama melakukan gerakan tersebut. Nah, ini bisa terlihat. Seandainya gerakan seperti ini, pola-pola yang dilakukan dengan menyatukan beberapa alat ketangkasan ini dibuat 2 pasang dan dipertandingkan antara 2 grup, maka akan terjadi suatu bentuk persaingan tidak langsung antara anak-anak untuk bisa melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. Dengan demikian, maka ada usaha untuk menimbulkan kerjasama di antara anak-anak dan juga bentuk lomba untuk bisa melakukan yang terbaik bagi kelompoknya. Hal ini tentu mempunyai banyak dampak pada pembentukan karakter anak, di mana kerjasama, terus kemudian melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan, kemampuan konsentrasi yang dituntut, dan daya tahan konsentrasi yang diminta untuk menyelesaikan semua gerakan yang diminta sesuai dengan rangkaian alat-alat ketangkasan ini merupakan suatu sumbangan yang besar bagi perkembangan anak. Dengan peralatan-peralatan yang bisa dibuat sendiri ini, diharapkan setiap sekolah anak usia dini mampu memberikan pendidikan yang memang diharapkan dalam membentuk anak pada usia emas untuk menjadi manusia-manusia yang berguna bagi bangsa dan negara.
Selamat mencoba dan selamat berprestasi menjadikan anak-anak bangsa yang mempunyai masa depan yang baik.